Kami dari PGIMI 6A. Di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah Banten dan makanan khas Banten. Kalau kalian ingin tahu, ikutin kita terus ya. Dadah! Halo guys, kali ini kita ada di Keraton Surosoan. Keraton Surosoan ini merupakan tempat bersejarah di zaman masa kejayaan Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Itu sekitar tahun 1527 sampai 1570. Dibangunnya Keraton Surosoan. Dinding berupa benteng setinggi 2 meter dengan lebar 5 meter ini dibangun untuk meminimalisir serangan Belanda yang pernah menyerang keraton. Nah, di belakang saya ini merupakan salah satu tempat bersejarah yang ada di Kota Banten. Tempat bersejarah ini merupakan Keraton Surosoan yang terletak di sebelah utara 14 km dari Kota Serang, Banten, tepatnya di Desa Banten, Kecamatan Kasemen, itu di kawasan Banten Lama. Ayo kita lihat. Dahulunya Keraton Surosoan merupakan pusat dari Kerajaan Banten sekaligus tempat tinggal dari Sultan Maulana Hasanuddin, keluarga beserta pengikut-pengikutnya. Dibangun pada tahun 1527 sampai 1570, Keraton Surosoan ini tidak terlepas dari adanya campur tangan dari Sunan Gunung Jati, yaitu ayah dari Sultan Maulana Hasanuddin. Karena wilayah ini merupakan wilayah yang diberikan kepada Sultan Maulana Hasanuddin untuk dijadikan sebagai pusat kerajaan dari wilayah Banten. Keraton Surosoan dibangun dengan penambahan dinding di bagian sisinya yang dibantu oleh ahli bangunan asal Belanda bernama Hendrik Lucas yang diberi gelar oleh Sultan dengan nama Pangeran Wiraguna. Luas wilayah mencapai 4 hektar ini menjadikan Keraton Surosoan dilindungi oleh pemerintah Provinsi Banten sebagai cagar alam dan yang kaya akan sejarah Banten sendiri. Keraton Surosoan memiliki tata pola yang mengikuti kerajaan Islam lainnya di Jawa, yang memiliki alun-alun di sebelah utara, Masjid Agung di bagian barat, dan pasar serta pelabuhan di sisi timur dan utara keraton. Ketika Belanda menyerang kembali pada tahun 1813 saat Gubernur Jenderal Belanda dipimpin oleh Herman Dendles, keraton menjadi sasaran utama dengan penghancuran kota dan membuat sultan dan penghuninya meninggalkan keraton. Sisa-sisa inilah yang kini terlihat dalam peruntuhan. Bangunan keraton yang menggunakan bahan bata campuran pasir dan kapur sebagai bahan dasarnya menjadi saksi bagaimana kehebatan kerajaan Banten pada abad 17. Walaupun hanya berupa reruntuhan, keraton yang disebut juga Benteng Surosoan ini masih memiliki beberapa sisa ruang yang dapat dilihat, seperti gerbang di bagian utara, serta kolam dan tempat beristirahat yang bernama Balai Kambang Raradano.
Bentuknya segi empat dengan panjang 30 meter dan lebar 13 meter membuat kolam ini menjadi tempat yang pas untuk beristirahat bagi putri-putri sultan. Bentuk keraton ini mengalami perubahan pada masa pemerintahan yang dipimpin oleh Sultan Haji di tahun 1672 sampai 1687. Hal ini dilakukan karena keraton mengalami kehancuran yang hebat yang disebabkan oleh Belanda di tahun 1680. Itulah sedikit sejarah dari Keraton Surasowan. Selanjutnya kita akan pergi ke Keraton Kaibon. Oke, saat ini saya berada di salah satu tempat sejarah yang ada di Banten, yaitu Keraton Kaibon. Mari kita ikuti ke dalam. Keraton Kaibon terletak di Kampung Keroya, Kelurahan Kasunyatan, Kecamatan Kasemen. Keraton Kaibon menjadi salah satu bangunan cagar budaya Provinsi Banten yang menyimpan cerita kejayaan Kerajaan Banten lama. Dibangun pada tahun 1815, keraton ini menjadi keraton kedua di Banten setelah Keraton Surasowan. Berbeda dengan Keraton Surasowan sebagai pusat pemerintahan, Keraton Kaibon dibangun sebagai tempat tinggal Ratu Aisyah. Hal ini dikarenakan Sultan Syafriuddin sebagai Sultan Banten ke-21 saat itu usianya masih 5 tahun. Nama Kaibon sendiri dipastikan diambil dari kata keibuan yang memiliki arti bersifat seperti ibu yang lemah lembut dan penuh kasih sayang. Keraton Kaibon dibangun menghadap barat dengan kanal di bagian depannya. Kanal ini berfungsi sebagai media transportasi untuk menuju ke Keraton Surasowan yang letaknya berada di bagian utara. Di bagian depan keraton dibatasi dengan gerbang yang memiliki 5 pintu. Arti angka 5 ini mengikuti jumlah sholat dalam satu hari yang dilakukan umat muslim. Keraton yang berdiri di tanah seluas mencapai 4 hektar ini dibangun menggunakan batu bata yang terbuat dari pasir dan kapur. Walaupun telah hancur, beberapa reruntuhan di keraton ini masih terlihat fondasi dan pilar-pilar yang utuh. Tahun 1832, Keraton Kaibon dihancurkan oleh pihak Belanda yang dipimpin oleh Gubernur VOC saat itu, Jenderal Dendels. Penyerangan dilakukan karena Sultan Syafriuddin menolak dengan keras permintaan sang jenderal untuk meneruskan pembangunan jalan raya Anyar Panarukan. Bahkan, utusan jenderal yang bernama Dukui dibunuh Sultan hingga kepalanya dipenggal, kemudian dikembalikan kepada Jenderal Dendels. Jenderal VOC tersebut marah besar dan menghancurkan Keraton Kaibon hingga meninggalkan puing-puing yang tersisa saat ini. Kini puing reruntuhan Keraton Kaibon meninggalkan cerita tentang kejayaan Banten lama. Walaupun hanya berupa reruntuhan dan fondasi-fondasi bangunan, tidak membuat pengunjung berhenti mengunjungi cagar budaya di Provinsi Banten ini.
Selain ingin melihat kejayaan Banten tempo dulu, keraton ini juga sering dijadikan pengunjung dan pasangan muda untuk mengabadikan diri dengan latar belakang keraton yang klasik serta artistik. Nah, sekarang selanjutnya itu ada di makanan khas Banten, yaitu soto bebek. Kalau misalkan kalian pengen tahu cara buatnya gimana, gitu. Oke, kali ini saya akan mereview makanan khas Banten, yaitu salah satunya sate bebek yang berada di Cilegon, Banten. Nah, sate bebek ini merupakan sate yang sangat nikmat di Cilegon, Banten. Rasanya itu gurih, pedas, sehingga sajian ini selalu diburu oleh wisatawan yang tengah plesir ke Cilegon, Banten. Meskipun daging bebek dikenal alot atau keras, tapi saat diolah menjadi sate justru malah empuk banget. Sate bebek ini rasanya seperti halnya kayak sate biasa, kayak sate kambing, ayam. Tapi bedanya sate bebek ini dagingnya lebih tipis dan kenyal. Sate bebek Cindelaras ini bertempatan di Jalan Raya Haji Mambruk RT 0102 Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Banten. Nah, sate bebek ini satenya diiris berukuran sedang lalu dibumbui hingga meresap seperti halnya sate-sate yang biasanya. Tuh lihat satenya, mantep banget. Bumbunya juga kelihatan banget. Yuk kita coba. Enak banget, ya ampun. Pokoknya gak ngerti lagi nih makan sate bebek khas Cilegon tuh bener-bener nikmat banget. Apalagi ditambah nasi yang panas dan sop bebek yang panas. Luar biasa. Nah, bumbu-bumbu sate bebek ini adalah yang digunakan bawang merah, bawang putih, gula merah, cabai, ketumbar, kunyit, kemiri, lengkuas, garam, serta merica. Inilah bumbu rahasia yang membuat wisatawan selalu terkesan akan rasanya, agar daging bebeknya terasa empuk dan bau amisnya juga hilang. Wah, nikmat banget, Masya Allah. Luar biasa. Nah, bedanya sate bebek Cibeber ini sudah tidak perlu lagi diberi bumbu kecap ataupun kacang. Namun jangan salah, meski tak memakai bumbu kecap atau kacang, cita rasa sate bebek tak kalah dengan sate lainnya. Tapi jika ada yang menginginkan bumbu kecap atau kacang sebagai pelengkap sate bebek Cibeber, biasanya di tempat penjual sate bebek Cibeber menyediakan bumbu tersebut sesuai dengan permintaan konsumen. Tetapi saya di sini tidak memakai bumbu tambahan karena bumbunya saja sudah enak dan wah mantap banget lah pokoknya. Oh iya, jadi sate bebek ini per porsinya diberikan sekitar 10 tusuk dengan harga 18.000 dan sop bebeknya sekitar harga 15.000 saja. Wah, murah banget kan? Udah enak, murah juga. Nah, alhamdulillah sudah habis, sudah kenyang juga. Saatnya kita bayar. Cus. Oh iya, hampir lupa. Jadi, sate bebek Cindelaras ini sudah membuka 2 cabang loh. Yang pertama ada di Cindelaras Lingkar Selatan Cilegon, Banten, dan yang kedua ada di Kramatotu Serang, Banten, dan tepatnya di pusatnya itu ya di Cibeber, Cilegon, Banten. Dan saya makan sate bebek ini bukan berada di pusat Cibeber, Kota Cilegon, Banten, melainkan saya di cabangnya yaitu di Serang Kramatwatu, Banten. Dan rasanya juga sama aja kok, enak banget, sama kayak di Cibeber, Kota Cilegon, Banten. Saking enaknya sampai-sampai saya nambah dan membungkus sate bebek serta sopnya untuk dibawa pulang. Alhamdulillah sudah selesai, yuk mari kita pulang, cus. Akhirnya selesai juga
maghrib